Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa membalas atau menjawab komentar satu persatu dikarenakan faktor keterbatasan. Nah, di sini ada pertanyaan, apa sih penyebabnya kok mesin pompa cepat panas? Lanjut langsung ke pokok permasalahan. Apa penyebabnya mesin pompa cepat panas? Jadi langkah pertama yang perlu kita cek yaitu pipa hisap. Nah, pipa hisap ini jangan terlalu panjang atau terlalu besar yang melebihi dari kapasitas kemampuan kerja mesin. Kalau terlalu panjang atau terlalu besar, akhirnya kerja mesin akan berat. Itu pun mengakibatkan cepat panas. Jadi ketika pasang pipa hisap, itu Anda cek, Anda baca tabel. Berapa tabel itu yang tertera. Jika di tabel tertera pipa 1 inci dengan kedalaman 9 meter, ya seperti itu. Jangan berlebih. Jika Anda ingin memperpanjangnya lagi dari batas yang tertera di tabel, yaitu caranya seperti ini. Jika di tabel tertulis pipa 1 inci, Anda perkecil aja menjadi pipa 3/4. Kenapa? Karena rumus pipa yaitu dihitung diameter dalam. Jadi ketika kita ingin memperpanjangnya, yaitu perkecil aja pipanya. Nah, dengan harapan kita bisa panjangkan lagi menjadi 2 atau 3 meter. Nah, lanjut, langkah berikutnya, apalagi penyebabnya kok pompa ini cepat panas? Nah, itu bisa terjadi karena kapasitor drop. Karena umur sudah tua atau pemakaian terlalu lama, pemakaian terlalu sering, mengakibatkan kerja kapasitor sudah lemah atau tidak maksimal. Itu pun mengakibatkan mesin cepat panas. Nah, apalagi kita modifikasi, yaitu nilainya kita besarkan, nilai kapasitor kita besarkan dengan harapan biar tenaga kuat, putaran kencang. Nah, jika terlalu besar seperti ini, itu mengakibatkan cepat panas karena melampaui dari kapasitas gulungan. Jadi ketika Anda ingin bereksperimen atau ingin menambah tenaga, yaitu seandainya di tabel tertera 8 mikrokarat, Anda tambah aja sedikit menjadi 9 atau 10 mikrokarat. Nah, itu aman karena trik itu sering saya gunakan ketika menghadapi problem di mana kita membutuhkan daya hisap yang terlalu dalam. Nah, jangan terlalu obesitas seperti ini. Ini mengakibatkan gulungan akan cepat hangus. Nah, lanjut, setelah kapasitor, Anda pun bisa cek bagian kumparan. Nah, ini bagian kumparan. Nah, inilah inti permasalahannya di bagian kumparan. Biasanya problem yang banyak terjadi di sini. Nah, sebagai contoh seperti ini, angker. Angkernya kotor, ini sering terjadi, angkernya kotor seperti ini, itu pun mengakibatkan cepat panas. Karena salah satu kerja dari angker ini, yaitu membangkitkan gerak daya putar yang diakibatkan oleh perbedaan arah gerak gaya listrik. Nah, jadi kalau kotor seperti ini, arah gaya gerak listrik akan terhalang, itu pun mengakibatkan cepat panas. Lanjut, cek juga bagian kelaher. Biasanya kelaharnya ini ngejim atau kelaharnya ini berat. Nah, itu pun mengakibatkan cepat panas. Apalagi kalau sampai sempat kelahar ini oblak. Kalau kelahar ini oblak, tidak cepat ditangani, itu yang mengakibatkan besi angker ini bergesekan dengan besi gulungan atau keren. Itu mengakibatkan cepat panas. Bahkan berakibat fatal. Karena apa? Karena badan angker ini bisa bersentuhan langsung dengan gulungan. Karena baling, akhirnya gulungan lecet, terjadi konslet, bahkan bisa terjadi terbakar. Itu pun mengakibatkan cepat panas. Lanjut, yang sering terlewat sama kita atau sering tidak terdeteksi. Ini poin yang paling penting, ini sering tidak terdeteksi. Poin yang sering tidak terbaca sama kita atau terlihat sama kita. Ini sudah terjadi pergeseran pada angker. Bisa Anda lihat, di sini ada cincin bergaris hitam. Mudah-mudahan bisa dilihat. Ini ada cincin bergaris hitam. Nah, inilah asli posisi angkernya, cincin bergaris hitam ini. Sekarang sudah bergeser mundur ke dalam. Kurang lebih
8 mili atau 1 cm. Nah, ini sudah bergeser. Nah, ini kenapa ini kok bisa terjadi pergeseran seperti ini? Itu biasanya ketika proses penggantian kelahar ini kita kurang hati-hati. Akhirnya terjadi angkernya ini bergeser seperti ini. Itu cepat Anda kembalikan. Ini sering problem ini terjadi, dan ini problem ini juga baru saya menanganinya. Ada pasien yang sudah kesana kemari tapi mesinnya tetap panas. Nah, giliran saya cek ulang, ternyata di sini titik permasalahannya, di mana sudah terjadi pergeseran angker. Akhirnya tidak pas sumbu gulungan. Karena angker itu sifatnya tidak terlalu permanen atau tidak dilas mati. Nah, ini contoh, dia itu bisa bergeser. Jadi Anda berhati-hati ketika menukar bearing. Jangan angker ini untuk alas. Untuk alas seperti ini, nah itu akan terjadi pergeseran. Pastikan alasnya di sini, pukul pelan-pelan, atau bisa juga Anda menggunakan alat penyabut bearing atau alat penukar bearing. Langsung berikutnya, apalagi yang bisa menyebabkan panas, yaitu gulungan terbakar. Biasanya gulungan itu terbakar hanya 3 helai atau 2 helai. Nah, itu mengakibatkan cepat panas. Kenapa? Karena di situ terjadi konslet. Itu cepat Anda pisahkan, terus Anda balut dengan isolator atau bisa Anda tetesi menggunakan lem. Jika terbakar terlalu banyak, itu saya sarankan Anda serahkan aja kepada ahlinya. Nah, lanjut, gulungan lembab. Nah, gulungan lembab, biasanya gulungan lembab, gulungan berjamur, itu pun mengakibatkan juga cepat panas. Satu lagi hal yang sering kita ceroboh atau menganggap sepele, yaitu kumparan, dimana pembaling, dimana kipas baling-baling ini sudah gundul. Jika kipas baling-baling ini sudah gundul, itu pun mengakibatkan cepat panas, apalagi pemakaian skala panjang, karena sistem pendinginnya akan tidak maksimal. Jadi jika kipas pendingin ini sudah gundul, saya sarankan cepat tukar yang baru. Memang ini kelihatannya simpel atau sepele, tapi perannya ini sangat penting, karena inilah yang membantu proses biar tidak cepat panas. Oke, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menjawab pertanyaan dari rekan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.